Shalom dan selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Selamat berjumpa kembali di acara tayangan Jalan Kasih. Bersama dengan saya PDM Yanti Lim akan membawa sebuah renungan yang berjudul Roh Kudus Penolong yang Setia yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Di dalam renungan ini kita akan membahas tentang Roh Kudus Penolong di akhir zaman, peranan Roh Kudus dalam gereja dan dalam hidup orang-orang percaya, dan bagaimana menerima baptisan Roh Kudus. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, Yesus menjawab bahwa akan ada banyak penyesat dan akan terdengar banyak deru perang dan kabar perang, dan juga akan ada kelaparan, gempa bumi terjadi di mana-mana, tapi itu baru permulaan penderitaan. Karena hari-hari terakhir ini tidak akan semakin sulit dan tidak menentu. Seperti tertulis di 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan saja masa yang sukar, tetapi perilaku dan karakter manusia akhir zaman juga akan semakin buruk. Manusia akhir zaman akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, berkhianat, suka garang dan berontak dan sebagainya. Keadaan akhir zaman hari-hari akan semakin sulit dan tidak menentu. Ekonomi dunia mengalami pergolakan dan harga barang semakin naik sementara pendapatan tidak bertambah. Pemanasan global, krisis politik, dan juga cuaca ekstrim seperti yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, di mana angin puting beliung, banjir, gempa, dan kebakaran mewarnai bencana alam di Indonesia. Juga penyakit akibat virus terbaru, perang antar suku, dan sebagainya. Dan juga mungkin bagi Anda yang ada di rumah, mengalami keadaan buruk, dalam keadaan sakit, ataupun mengalami masalah keuangan ataupun finansial. Di tengah keadaan sulit dan tidak menentu ini, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri, pribadi ketiga dari Allah yang Esa, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia disebut sebagai penolong atau parakletos yang berarti seorang yang dipanggil ke sisi untuk menolong, seorang yang memohon untuk tujuan orang lain, seorang pendoa syafaat. Roh Kudus disebut juga sebagai penghibur dan pembela ataupun advokat. Iblis berusaha menuduh kita, tetapi Roh Kudus hadir sebagai pembela kita. Tuhan tahu bahwa di hari-hari terakhir yang semakin sulit ini, kita perlu seorang penolong yang hebat, yang akan menuntun kita saat kita bingung, saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan juga memberi kekuatan saat kita lemah, dan menghibur kita saat kita susah. Para pemirsa yang sedang mendengarkan tayangan ini, jika Anda saat ini sedang mengalami kesesakan, apakah itu sakit penyakit, ataupun tekanan secara batin, atau masalah yang tidak bisa Anda ceritakan kepada orang lain, jangan khawatir. Ketahuilah bahwa Anda bisa bercerita kepada Roh Kudus yang tidak akan pernah mengkhianati Anda. Pemazmur Asaf pernah mengalami tekanan dan menerima kelepasan dari Tuhan. Dia membagikan kisahnya dan dia berkata di Mazmur pasal 50 ayat 15, Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dalam kehidupan gereja, Roh Kudus menuntun manusia ke dalam pertobatan ataupun kelahiran baru. Yesus berkata di Yohanes pasal 3 ayat 5 bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang. Itu sebabnya tanpa Roh Kudus, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya untuk mengenal Tuhan dengan benar dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Itulah sebabnya dunia tidak akan bisa pernah mengerti mengapa orang-orang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, memberi hidupnya dan pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Roh Kudus memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, memberikan karunia pelayanan kepada orang-orang percaya secara khusus seperti yang dikehendakinya, agar gereja diperlengkapi dalam pelayanan untuk kepentingan bersama. Setiap orang percaya diberikan karunia pelayanan. Apakah itu hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, pernubuat, karunia membedakan bermacam roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia menafsirkannya. Ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11. Dalam pelayanan, Roh Kudus memilih kita, mengurapi dan memberi kuasa, memberi perintah, dan memimpin kita. Shalom, kita telah mendengar bagaimana peranan Roh Kudus dalam gereja. Sekarang kita akan melihat apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi. Pertama-tama, ketika seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi orang percaya, maka menurut Efesus pasal 1 ayat 13-14, Roh Kudus memeteraikan kita sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruh penebusan yang menjadikan kita milik Allah, sehingga seluruh rencana Allah terlaksana. Kemudian, Roh Kudus memimpin orang-orang percaya kepada seluruh kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia yang tidak menentu ini, tetapi Roh Kudus menuntun kita dan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus juga memberi pengertian akan firman Tuhan. Walaupun kita sudah baca berkali-kali, tetapi kadang-kadang di dalam pembacaan yang baru, Roh Kudus memberikan pengertian yang baru dan pengertian yang lebih dalam. Selanjutnya, Roh Kudus menolong kita berdoa. Saat tertekan dan bingung, seringkali kita tidak tahu bagaimana berdoa. Apalagi jika masalah yang kita hadapi itu sepertinya besar sekali. Roma 8 ayat 26 berkata bahwa Roh Kudus akan menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah. Menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Saya sering mengalaminya ketika mengalami tekanan, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, saya berdoa. Ketika salah seorang saudara kami mengalami sakit demam, dan dokter sudah memvonis bahwa kondisi paru-parunya dalam keadaan sangat buruk ketika dia batuknya mengeluarkan darah. Suatu malam dia demam tinggi yang menyebabkan tubuhnya kejang. Ibu kami memanggil saya ke kamarnya, kemudian kami tidak tahu apa yang harus dilakukan selain berdoa. Saya menompang tangan atas saudara saya ini, kemudian saya berdoa. Dan karena tekanan ini sepertinya sangat sulit untuk berdoa, tetapi Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami berdoa sampai tubuh adik kami ini menjadi berhenti, kejangnya berhenti, dan ia bisa tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, ketika dia bangun, demamnya sudah turun dan sudah sembuh. Beberapa waktu kemudian, ibu kami membawanya periksa ke dokter, dan dokter sangat kaget melihat hasil ronsen yang menunjukkan bahwa paru-parunya sudah pulih dan sembuh total. Puji Tuhan atas kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya Roh Kudus memiliki kuasa jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin dan dari hati yang benar,
maka akan besar kuasanya. Berapa besar kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita? Efesus pasal 1 ayat 19 berkata bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan kata lain, kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita itu sanggup membangkitkan orang mati. Yakobus 5 ayat 17-8 menceritakan tentang Elia yang adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi ketika dia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan kemudian dia berdoa supaya hujan turun, maka langit terbuka dan hujan diturunkan dengan sangat deras. Roh Kudus memuliakan Yesus dan memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus. Selanjutnya bagaimana menerima baptisan Roh Kudus? Efesus pasal 1 ayat 13 berkata bahwa ketika kita percaya akan Injil keselamatan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan bahwa kita adalah milik Allah. Namun, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus agar dapat mengalami kepenuhan kuasanya dan karunia Roh Kudus dapat dimanifestasikan. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya, dan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Istilah dibaptis dengan Roh Kudus menyatakan penyelaman ke dalam roh yang berlimpah-limpah dan tidak akan terlupakan. Penyelaman ini menciptakan hubungan orang percaya dengan pribadi ilahi yang memberikan kuasa. Istilah penuh dengan Roh Kudus digunakan pada saat peristiwanya turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang percaya di loteng atas Yerusalem yang tertera di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kata penuh dalam bahasa Yunani adalah bimplemi yang berarti diisi sampai penuh, menegaskan proses Allah melengkapi orang percaya dengan roh yang menyatakan Allah memberikan roh dengan berlimpah. Baptisan Roh Kudus dijanjikan di dalam Perjanjian Lama dan merupakan karunia dari Tuhan. Baptisan di dalam Roh Kudus adalah suatu penyegaran dan dapat menyebabkan orang yang lelah mendapat perhentian dan peristirahatan di dalam jiwanya. Ketika saya merasa letih, dan kadang-kadang saya ambil gitar dan mulai menyembah dalam roh, setelah itu saya merasa disegarkan kembali. Di Perjanjian Baru, dalam Kisah pasal 1 ayat 4, sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus Kristus memberikan instruksi secara spesifik kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa di Yerusalem. Janji ini terlihat di Yesaya pasal 44 ayat 3 yang berkata bahwa aku akan mencurahkan rohku atas kamu. Dan janji ini digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2 ketika Roh Kudus dicurahkan. Petrus dalam khotbahnya berkata bahwa baptisan Roh Kudus dan tanda-tanda yang menyertainya adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel seperti yang tertera di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 dan Yoel pasal 2 ayat 28. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Seperti tertera di Matius pasal 3 ayat 11. Setelah kebangkitannya, Yesus sendiri mendeklarasikan di dalam Markus pasal 16 ayat 17 bahwa tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Di tayangan yang sebelumnya kita telah mendengarkan bahwa Bapa menjanjikan Roh Kudus yang dikenapi di dalam Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus datang membaptis dengan api dan Roh Kudus. Setelah lahir baru, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian berbahasa roh secara teratur. Ini adalah sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Menolaknya berarti mengurangi porsi yang telah Allah rancangkan dan maksudkan bagi hidup orang percaya. Menunjukkan bahwa baptisan Roh Kudus merupakan pengalaman yang terpisah dari pengalaman keselamatan. Kita bisa membaca kisahnya, ceritanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2-6 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5.
Ada 3 aspek manifestasi berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah ataupun glosolalia. Yang pertama adalah bahasa roh adalah bukti pertama dari baptisan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus, bahasa roh dipakai dalam kehidupan doa dan penyembahan kita, dan bahasa roh adalah untuk membangun rohani jemaat. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang berbicara kepada Allah dan mengatakan misteri-misteri Allah, seperti tertera di 1 Korintus pasal 14 ayat 2, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib, Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, dan memuliakan Tuhan, Kisah Rasul pasal 10 ayat 46, membangun roh kita dan menguatkan manusia batinnya kita. Yang ada tertera di 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat 26 dan 27. Ada 3 tingkatan dalam berbahasa roh. Pertama, saat kita berbahasa roh, kita sedang berbicara kepada Allah tentang hal-hal rahasia Allah. 1 Korintus 14 ayat 2, dan ini bahasa roh ini tidak perlu diterjemahkan. Kemudian yang kedua, saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri sendiri, seperti tertera di 1 Korintus pasal 14 ayat 4, dan bahasa roh ini juga tidak perlu diterjemahkan. Dan tahap yang ketiga adalah bahasa roh sebagai karunia dalam pelayanan. Maka saat kita menggunakan karunia berbahasa roh ini, bahasanya harus ditafsirkan agar dapat membangun jemaat. Tertera di 1 Korintus pasal 14 ayat 13. Seperti janji Kristus kepada murid-muridnya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kita akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Baptisan Roh Kudus adalah kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil bagi Yesus. Memampukan kita untuk mengarahkan roh ketakutan dan mengubah kita menjadi saksi yang berani bagi Tuhan. Kita membangun dan menguatkan manusia batinnya kita saat kita berbahasa roh. Saat menyembah dalam bahasa roh, Tuhan membuka pikiran kita kepada hal-hal ajaib yang daripada Tuhan. Untuk menerima baptisan Roh Kudus, hal-hal yang harus dilakukan adalah, pertama-tama kita harus bertobat dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa, seperti tertera di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, serta mengalami pengalaman lahir baru di mana kita ditebus oleh darah anak domba Allah. Dengan bertobat, kita meninggalkan gaya hidup lama dan berjalan di dalam jalan-jalannya Allah. Kemudian Roh Kudus dapat diterima dengan penumpangan tangan, tertera Kisah Rasul pasal 8 ayat 17, dan juga dengan menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4, atau ketika kita mendengarkan khotbah. Seperti juga jemaat yang tertera di Kisah Rasul pasal 10 ayat 44. Syarat menerima baptisan Roh Kudus adalah taat, percaya, rindu, dan gigih untuk membuka hati untuk menerima baptisan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 berkata bahwa barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepada Tuhan dan minum. Baptisan Roh Kudus diperuntukkan bagi setiap orang percaya di dalam setiap generasi. Untuk gereja Kristus, baik pada masa lampau maupun masa kini, dan pengalaman baptisan Roh Kudus bersifat progresif. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus bukan hanya dialami di awal saja, tetapi kita harus senantiasa dipenuhi dengan roh, seperti yang tertera di Efesus pasal 5 ayat 18. Pertama kali saya mengalami baptisan Roh Kudus adalah saat saya melayani di Porsea pada tahun 2000. Sebelumnya saya tidak mengerti dan berpikir bahwa berbahasa roh itu tidak perlu. Tetapi ketika menyadari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat perlu untuk membangun diri secara internal dan juga untuk diperlengkapi dengan kuasa, saya mulai merindukan untuk dibaptis Roh Kudus. Ketika berdoa di pinggir tempat tidur, tiba-tiba saya dilawat dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus menguasai dan memenuhi kita, dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin seluruh hidup kita. Pikiran, perasaan, perkataan, kehendak,
dan tindakan kita. Dampaknya adalah kita menjadi suka berdoa, suka bersaksi dan menginjili. Saya melayani karena didorong oleh kasih kepada Tuhan dan karena tergerak oleh belas kasihan dan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Pertanyaan kepada Anda, apakah Anda sudah menjadi orang yang percaya? Kalau belum, saat ini saya mengundang Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua, jika Anda, para pemirsa, adalah orang-orang Kristen yang belum dibaptis Roh Kudus, saya mendorong Anda untuk memberi diri agar dibaptis Roh Kudus. Anda yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dikuatkan dan diperlengkapi dengan kuasanya. Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas Roh Kudus, penolong yang setia. Saat ini kami membuka hati untuk menerima Yesus. Kami percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan, kami hamba juga berdoa untuk orang-orang hamba, orang anak-Mu yang sudah percaya dan rindu menerima baptisan Roh Kudus. Kami berdoa, Tuhan baptis setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Dan saat kami berdoa, kami rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Kuasai lidah bibir kami untuk memperkatakan firman-Mu dan apa yang baik dan membangun. Pimpin dan kuasai hidup kami untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.